A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menambahkan kepada kita berbagai kesempatan untuk menguatkan keimanan kita, kesempatan untuk menambah amal-amal sehingga memudahkan, melapangkan dan memberkahkan, dan kesempatan bagaimana kita bisa terus memproses kehidupan ini sehingga terjaga tumbuh dan berkembang. Ibu-ibu rahimakumullah, banyak hal yang kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tidak begitu mengerti gitu ya. Banyak orang yang mengeluhkan, bahasa kerennya itu sharing tentang banyak hal, banyak amal yang sudah dilakukan tapi dia merasa tidak mendapatkan balasan. Hidupnya itu tidak menjadi mudah hidupnya tidak menjadi mudah, apalagi lapang apalagi berkah berlipat ganda rasanya itu berat gitu kadang-kadang manusia itu kalau sudah masuk kepada tataran kehidupan yang rutinitas itu kadang-kadang nggak pakai standarisasi. Misalnya hal kecil saja masak. Kalau koki tingkat itu masak 50 kali rasanya sama, rasanya sama. Nah kalau ibu-ibu itu kadang masak enak, anaknya enak ini bun, enak ini mah, besok lagi, besoknya rasanya udah beda. Kok kayak gini, seperti kemarin gitu karena kita nggak pakai standarisasi, pakainya rumus cemplang-cempung aja gitu Nah sampai kadang-kadang parahnya begini, sudah kita itu memang jualan catering lah istilahnya begitu terus kalau puasa rasanya tak karu-karuan, terus ditulis mohon maaf kalau rasanya tidak jelas karena puasa mending tuku sing ora poso Kenapa? Nggak pakai standarisasi. Nah untuk itulah maka kita akan membincangkan agar suasana kehidupan kita itu mengalir, tidak terbebani. Maka sekarang kita akan berbicara tentang agar amal mendapatkan balasan, bahasa akhiratnya bahasa dunianya mendapatkan hasil. Setiap orang akan gelem, kita tuh maulah melakukan sesuatu gitu tapi hasilnya kan rasanya padha wae dungan ngojang ngaji gitu tapi urip placotan. Maka dikomentari kita mungkin ngajak keluarga ngaji, ngajak tetangga sing dijak yang batin lah kowe ngaji terus kayak begitu gitu Nah sehingga banyak sekali orang yang kemudian terhenti
capek ya, di dalam beramal ya. Sehingga kemudian dia kembali mendapatkan rutinitas seperti kemarin saya sampaikan ya, rutinitas itu dia sampai tidak bisa memastikan apakah dia ngikuti nafsu apa ngikuti roh, iya kan? Pokoknya itu gitu ya. Nah makanya seperti selalu dibahas ya dalam rumusan standarisasi syariah itu ya, pertama ya tetap iman. Bahasa umum yang dipakai itu keyakinan. Ya, bahasa umum yang dipakai itu keyakinan. Jadi orang itu memang sangat tergantung ya pada imannya, tumbuh kembang imannya. Sementara kita tahu bahwa sunatullah iman itu ya yazid wa yanqus ya, naik dan turun. Gak ada orang yang stabil gitu, nggak ada. Ujiannya di situ. Ujiannya itu memang iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun ya. Sehingga agar ada perhatian ya dari jiwa kita ya untuk membersihkan jiwa ya. Nah, misalnya begini. Kita tuh datang aja apalagi pagi-pagi ya, pagi-pagi urung masak, urung resik-resik. Nah, kemudian datang, wajahnya ya wis wajah jengkel, capek dan sebagainya. Ditanya temennya, "Kenapa kamu kok kayak gitu?" Kemudian dia bilang, "Wah, aku bar ngamuk. Nganyel kayak ya. Ora bapake, ora anake wis nganyelke wis kene kesusu ya. Keburu-buru selak telat ya. Malah begini-begini dan sebagainya." Maka tegur, ora entuk lho ngono kuwi ben. Nek ra dikaya ngono, nek ra diamuk do rak mudeng gitu. Itu artinya dia itu ngamuk dengan keyakinan gitu. Iya kan? Padahal enggak ada perintahnya. Adanya larangan malah, ya kan? Latak itu. Kenapa kita itu oleh Allah kadang-kadang diberikan suasana yang ya begitu, enggak nyaman begitu. Karena disuruh ngambil kesempatan. Kalau kita bisa menahan ya kekecewaan, ya kemarahan, maka apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apalagi kemudian kita sempat berdoa, itu ijabah. Oh, kita tuh doa bertahun-tahun kadang ya urung tekan ada sesuatu yang menurut Allah ini. Tapi Allah selalu memberikan kesempatan setiap orang, siapapun dia, ya. Yaitu dengan ujian ya, menghadapi suasana yang tidak enak, ujian menahan marah dan menahan kecewa. Nah, itu sederhana aja, semua orang alami. Malah ono sing bendino ya. Nah, itu menjadi bagian yang apa namanya? Kesempatan besar ya. Jadi saya sampaikan bahwa setiap amal itu ya harus berlandaskan pada iman ya karena kalimatnya begitu, man amila sholihah min dzakarin au untha wa huwa mu'min falatuhziyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dalam keadaan beriman dengan keyakinan yang kuat, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan baik yang dipilihkan. Kehidupan baik yang dipilihkan. Sudah sering saya sampaikan bahwa batasan syariat itu memang diujinya itu apakah kita berpegang pada amal-amal yang diyakini itu benar ya. Nah, sehingga kemudian Allah pilihkan. Nah, yang namanya dipilihkan kehidupan itu bukan berarti kemudian ya kita pengen itu ya kecil dimanja besar kaya raya mati masuk surga. Itu judul sinetron itu ya kan. Ada kita lihat ya kemarin ada saya sampaikan seorang bapak yang apa namanya tukang parkir ya, bisa ngentaskan anaknya 5 menjadi dokter semua. Ya itu tadi, itu hayatan thayyibah. Ketika kemudian anaknya bilang, "Pak, Mbok sudah ndak usah parkiri sekarang." Iya kan, orang anaknya itu punya rumah sakit. Kata bapaknya gini, "Aku kuwi ora meh nglumpukke receh. Aku kuwi ngrasake
yang bisa saya lakukan untuk kebaikan dan saya menguasai itu ya noto parkir itu. Nek ora nek sing parkir iku wis ruwet sing kene geger mau ngeluarkan motor ndak bisa terlambat dan lain sebagainya, jadi kerusakan dan lain sebagainya. Ya sederhana saja. Ya. Walaupun kalau orang sekarang mengatakan rumangsaku urip kok ora nek progresing, ya kan? Progres apa dunia, ya kan? Maka ada orang yang dari dulu apa namanya dodol es gitu ya. Atau yang di pasar-pasar itu sampai mbah-mbah itu ora bareng wah aku mbah-mbah ora iso dodol ora iso ngopo-ngopo meh dodol pasar dari muda ya. Dari muda dodol ning pasar ya. Mbuh dodol tempe, mbuh dodol tahu ya. Seolah-olah tidak ada progres. Lah tapi dia menjalankan banyak kebaikan, ya salat, ya wirid, ya pengajian, ya nek ana wong digawe ya nyumbang, nek ana wong keseripan ya teko bantu, itu progres. Progres amal, tapi memang garisnya berbeda-beda. Ada satu lagi. Ada jadi nelayan ini lagi mancing ya. Yang satu orang kaya, yang satu orang miskin, ditanya, "Pak, kalau sehari dapat ikan berapa?" "Ya sedapatnya." "Terus buat apa?" "Ya buat masak ibunya, kadang-kadang nanti bisa dikasih tetangga, kadang-kadang ada orang yang mau beli juga." Kenapa Bapak tidak memikirkan ya produktivitas yang lebih besar? Ya maksudnya iki mancingnya ya sing rada dawa ya, duwe target kudu entuk ya sak perahu, malah jumpling ya kan. Terus kenapa? Katanya terus mau apa? Ya nanti kalau produksi Bapak sudah banyak, kan Bapak kemudian bisa jualan yang lebih banyak, kemudian laku. Kalau kemudian sudah banyak yang uang dikumpulkan buat apa gudang, di freezer, jadi aman semuanya. Bapak bisa mempekerjakan orang. Terus apa? Kata Pak. Jadinya ya akhirnya kita akhir pekan bisa santai-santai mancing, Pak. Gitu. Nah, Bapak itu bilang kalau saya itu sudah dari muda akhir pekan mancing kok dari bemen gitu ya. Ya ini batin orang yang kaya itu gini. Wong rasa dijak omong gitu ya. Tapi itu bahasa keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu kemudian memberikan kemanfaatan yang besar. Loh buktinya keluarganya juga berkembang kok, ya kan? Nah, ibu-ibu, kenapa? Ya sampai dalam bentuk keyakinan. Dalam bentuk keyakinan itu, iman itu yazid wa yanqus. Jadi kemarin kita sampaikan bagaimana kita bisa memelihara. Kenapa? Karena iman itu akan menghasilkan muraqabah. Muraqabatullah. Menghadirkan pengawasan Allah. Menghadirkan pengawasan Allah. Karena kalau orang itu sudah tidak merasa diawasi oleh Allah, ya wis pokoknya menurut dirinya, itu ya sudah tidak akan bisa sempurna. Coba kita itu tidak merasa diawasi Allah, berdoa. Lama-lama ya hilang ya, lama-lama ya tidak sempat gitu ya. Maka muraqabatullah itu saking pentingnya Allah itu membuat pelatihan khusus untuk muraqabatullah, yaitu hadirnya Ramadan. Hadirnya Ramadan sebulan ya. Itu orang dibuat oleh Allah merasakan bagaimana kemanfaatan muraqabatullah, pengawasan Allah. Ternyata nek merasa diawasi, itu ya lumayan bisa munggah, ya kan? Poso-poso ngaji ya, apa ngrungokke ya, apa wirid dan sebagainya itu ada. Mau orang-orang yang tidak pernah sholat itu akhirnya ya tarawih penuh kok, wah seneng ya. Ya karena itu jaburan. Ya apa-apa tapi kan merasa bahwa gene nyopet pas poso ya orang nyopet sembarang katanya. Dia nyopet orang-orang yang kelihatannya tidak baik. Tapi enak, akhirnya nyopet orang yang baik juga. Ya jadi itu muraqabatullah itu sedemikian. Anak kecil puasa, latihan puasa, terus ngelak ya karena TV-ne itu iklannya sirup marjan nganggo buah, nangis terus nangis. Jadi nonton dulu.
Ya sudah, kamu kalau tidak mau puasa ya sana minum, tidak mau. Karena dia bilang nanti aku tidak bagus ya, tidak dinilai baik gitu. Itu namanya muraqabah aja. Ya, sehingga Ramadan itu setiap tahun karena Yazid Bayangkus iman tunai turun setiap tahun oleh Allah diberi kesempatan meningkatkan muraqabah. Ibu-ibu itu nek poso-poso ngasani poso lu ngowe bal tarawih malah bal tarawih padha wae. Tapi kan minimal ada berkurangnya ya muraqabah. Makanya kalau ininya lemah berarti menghidupkan imannya juga menjadi perhatian ya. Kemarin kita sampaikan menghidupkan iman itu ada ibadah ya atau dzikir ya, dzikir, ada baca Quran ya, ada sholat baca Quran, kemudian ya, wirid, kemudian doa ya, kemudian menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah agar kita diberi kecintaan seneng, kita tuh seneng ibadah, seneng maca Quran, seneng itu ya. Nah kemudian membaca sirah. Kenapa sejarah itu harus dipelajari? Karena agar kita itu tidak merasa tertekan bahwa semua aktivitas kehidupan itu sudah dimulai dari dulu. Ya begitu itu, gitu ya. Ya begitu itu. Bahwa kehidupan bagaimana dia berjuang ya untuk menumbuh kembangkan jiwa ya dengan keimanan. Kemudian majelis. Ya, membuat suasana yang kondusif. Ya, suasana yang kondusif ya dengan keimanan. Untuk itulah maka ini itu sebenarnya sudah terwakili kalau kemudian kita itu punya majelis yang bagus ya. Kemudian rajin ini sudah masuk ya karena isinya itu ada menerangkan tentang riwayat, isinya aja dikit ya apa namanya dan pemahaman tentang sunnah termasuk majelis itu kan ditata secara sunnah ya. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahi lahu ya. Kita tuh disuruh bermajlis dan melapang-lapangkan masjid ya, melapang-lapangkan majelis agar dilapangkan urusan ya. Itu bagian yang ternyata ya tidak gampang nata tempat duduk rapi begini itu ya. Itu yang 30 tahun ya. Ibu-ibu ngangel karon ya. Ini majelis. Nah, ini kalau kemudian muraqabahnya dikandani ben ya. Kita hanya ngikuti aja ngikuti apa? Ngikuti mood itu kan itu bahasa keren nih ya. Nek bahasa sing jelas yang ngikuti nafsu ya kan. Inna nafsa al-amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kamu ya untuk mengikuti hal-hal yang merusak ya, kebaikan. Nah, muraqabah itu kemudian akan memunculkan dorongan yang kuat atau biasa disebut azam. Ora gur kepingin ya azam, dorongan yang kuat untuk melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Nah, dari dulu sudah saya sampaikan kalau ada kalimat kebaikan, ya itu maksudnya yang pertama ibadah. Ibadah, ya. Dzikir ya. Kenapa? Karena itu menjaga kesucian, tazkiyah tadi agar kita itu tidak terlalu parah, naik turunnya tidak terlalu parah ya. Iman itu Yazid Bayangkus ya. Yazid Bayangkus itu naik terus turun, naik terus turun, naik terus turun, naik terus turun. Nah, itu kurvanya itu masih naik. Ya, itu dijaga dengan ibadah, dengan dzikir. Kalau kemudian tidak kena sama sekali ya karena kesibukan, karena dan sebagainya ya itu ya imannya itu naik terus turun ya. Naik sedikit. Ya. Ada yang baik turun lagi jauh, ya naik gunung kene ngangel gawe kurvanya itu. Ini harus masuk ICU ya. Gini ini masuk ICU. Nah, itu biasanya itu ibadah karena ini tetap sampai Allah itu membuat sholat yang wajib
Coba ndak ada kewajiban itu kan ya wis tambah ra dipilih. Wajib. Ya sampai misalnya kalau bagi laki-laki itu ya ditentukan hari Jumat. Ya karena mau bapak-bapak itu kan majelis wis wangel ra karuan. Kuwi dipaksa sama Jumat. Ora alasan, "Oh, kita aku ora iso Kamis ya ngono kan ora iso." Ya Kamis Rebo Jumat sak dunia lho. Sak dunia. Dalam rangka agar ada bagian tazkiyah, ada bagian yang bersih. Dan itu sampai menjadi tanda kalau orang itu minimal ada sholatnya, kemudian dia meninggal, ya maka masih ada yang bisa dikirimkan, ya kan, dari ilmunya, dari apa namanya sedekahnya, ya, dari anaknya. Kalau ndak ada ya juga, masa orang duit telu nih, misalnya kiriman belas ya, menyenangkan. Maka orang meninggal itu ganti alam. Hal yang menyenangkan bagi apa namanya orang yang sudah di alam kubur itu ketika mendapatkan kiriman kebaikan. Kiriman. Ada jangan enggak pernah dapat kiriman sama sekali kan kita ya kan. Untuk kiriman ada kiriman seneng banget. Ya. Baik sini kresek yang banyak dikirimi tonggone karena apa? Sampai berceceran. Ya enggak apa-apa ya. Tazkiyah. Itu inti ya. Kemudian yang kedua, muamalah, ya kan? Berinteraksi dengan orang. Agar apa? Agar kita itu punya kesempatan beramal soleh. Oh, nek koncone akeh sibuk beramal soleh. Karena yang dinamakan muamalah itu tambahnya teman bagi kita itu adalah tambah kesempatan untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik. Nah itu menjadi terbagian misalnya kita itu hanya bisa berbuat baik pada sahabat ya, pada orang lain itu tetap ya kita menegur sapa budaya baik tetap tambah. Kalau yang dikenal tambah itu ya tetap tambah banyak hal. Dan ini mulai dari sini tuh hasilnya keberkahan. Ini rahmat lagi ya, rahmat. Ini keberkahan. Makanya banyak sekali yang tidak terduga. Keberkahan itu tambahnya apa sesuatu yang kita dapat itu ora iso berpikiran kok iso ngono. Ya, sering kita mendapatkan bagian itu. Saya yang benar-benar mendapatkan bagian sering saya ceritakan tuh ya pas kena Covid itu tuh. Pas kena Covid kan pasti tidak bisa apa-apa. Oh saya itu panas 40 derajat itu berhari-hari, hampir 2 minggu. Ya, akhirnya ya ambil perawat terus diinfus gitu ya. Agar panasnya itu bisa turun. Untuk itu kenapa saya sekarang agak lupaan. Kadang-kadang lupa. Itu sudah kadang ada beberapa saraf yang melemah. Pak Yuber juga gerah, Pak Yuber nggak mau ditaruh di rumah sakit kecuali didampingi saya, dan di Semarang tuh sudah dilobikan sampai direkturnya nggak bisa. Bisa dapat tempat, kalau itu pas rame-rame ya bisa dapat tempat tapi tetap nggak bisa. Lah kok kemudian Allah itu ya ada yang nelpon, memang itu sudah kan berita itu ke dokter-dokter ya. Kami itu ngisi di kedokteran, anak-anak kedokteran bersama dengan anak-anak kedokteran dalam pembinaan ngaji itu sejak 89. Jadi yang ngomong sudah lama sekali banyak yang kenal. Terus ada yang ngomong saya bisa, terus nelpon ya Mbak Diah, aku bisa menyediakan tempat untuk Mbak Diah, Mas Yuber dan satu anggota keluarga. Itu tuh bagian yang berkah itu begitu. Kok iso ya mbah, makanya banyak sekali berita-berita yang tidak jelas di luar. Tetangga itu gitu. Kita masuk di ambulan ya di film, di video. Jadi kan terjadi drama yang cukup tragis ya. Nah, itu bagian yang kemudian di sana saya ketemu dengan teman-teman kedokteran angkatan 90 ya. Di angkatan 90. Banget itu ya. Nah, itu tadi adalah bagian yang Allah tunjukkan bahwa kamu tuh kalau mau amalah, mbuh ketemu kata ngaji kan itu sambung terus gitu ya. Sehingga kita mendapatkan bagian. Nah, itu muamalah itu begini intinya. Kemudian yang ketiga menegakkan syariah. Menegakkan syariah.
syariat. Menegakkan syariat. Nah, ini yang kemudian kita itu disuruh jihad. Jihad itu mengeluarkan seluruh potensi, ya kan, mengeluarkan seluruh potensi. Ya termasuk menegakkan kebenaran itu, menegakkan syariah itu satu, menghidupkan majelis. Itu kan harus mengeluarkan seluruh potensi ya, tiap hari ya kan, tiap hari noto pakai wejani dan sebagainya. Itu butuh, ya butuh kemampuan yang ditingkatkan. Ya. Makanya dulu kan duduk aja terus di depan gitu, jadi nontonnya gampang. Dan saya itu mejane pirang-pirang tuh ya, walaupun menguntung kantepe ya nambah juga. nambah jihad kita juga untuk menata dan sebagainya. Belum nanti ya, saya itu kalau sudah hari Minggu gini lah, sudah minggu-minggu jadi mulai Senin lagi ya. Senin saya harus ke Mijen, kemana gitu. Kok ya cepet ya. Nah itu karena jihad itu semua ditingkatkan 700 kali lipat. Maka setiap orang tuh ya, kita masa-masa biasa itu ibadah, dapatnya rahmat, ya kan. Kemudian ono tamu, tersambung orang, gitu ya. Amal soleh, ya, amal soleh. Nah itu sudah mulai mendapatkan keberkahan karena ada kepedulian, ya kan. Nah kemudian diuji tadi, jihad itu ya termasuk wis kene mau wis tak resiki meh mangkat ngaji, tekan omah kotor meneh, ya Allah. Nah itu artinya titik ketika kemudian kita itu sudah capek, sebenarnya sudah berbuat baik, dihadapkan pada sesuatu yang harus meningkatkan potensi kita, itu kelasnya jihad gitu. Jadi tetap setiap titik itu mendapatkan bagian ya. Makanya apa namanya, misalnya Allah itu loh yang namanya suasana termasuk menegakkan syariat itu kita disuruh memberlakukan segala sesuatu amal yang berhubungan dengan apa yang diberikan pada kita. Contohnya sakit ya kan, sakit ya, apa namanya kan, wah kita bisa ngopo-ngopo gitu ya. Tapi ternyata dalam sakit, jihad dalam sakit itu Allah memberikan kemuliaan yang besar. Bahkan ketika seseorang itu tidak bisa ngapa-ngapa, taruhlah stroke, saya tuh dikuatkan keyakinannya itu ya waktu Pak Zubair itu. Pak Zubair itu datang ke rumah sakit sudah stroke. Ya. Sehari kemudian lidahnya naik. Ya. Wah, itu ngomong kan gitu enggak. Tapi ya Pak Zubair bisa bertahan. Allah itu memberikan kalau toh tidak bisa melakukan apa-apa sampai tadi lidahnya naik, itu masih diperkenankan untuk lafal la ilaha illallah ya. Mingkem ya. Ya tadi mah mingkem. La ilaha illallah bisa. Allah tuh kepengen memberikan kemuliaan pada orang yang sedemikian rupa, bahkan secara persepsi itu wis rasa ngopo-ngopo ya. Nah padahal kalau bismillah tidak bisa, kan tidak bisa. Yang jelas itu hanya satu, la ilaha illallah. Bahkan dengan kalimat itu, maka kemudian taruhlah dia nanti akan disambungkan mendapatkan keberkahan, atau taruhlah selesai di situ meninggal dalam keadaan dijamin surga. Luar biasa, ini jihad. Tapi syaratnya memang suruh mengeluarkan seluruh potensi. Ya. Kalau toh tidak mau bunyi, kita ya dekatnya. La ilaha illallah itu lama-lama ya dia dan bisa, ya, dan bisa. Nah itu tadi bagian bahwa ketika kemudian kehidupan kita itu tidak berada pada kerangka muraqabatullah, orang tidak kepikir kebaikan, waktunya habis untuk dunia, waktunya habis untuk melakukan banyak hal yang diinginkan. Gubes misalnya tekan Ambarawa, ngono ya wis ora iso pilih dawa. Nah sakjane bisa pilih di jalan, tapi kalau kemudian sama temannya dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Tapi akhirnya waktunya habis. Ya, waktunya habis untuk itu. Nah, kenapa ini saya sampaikan muraqabah itu niatnya itu kebaikannya itu jalan-jalan. Seberapapun ini harus jalan dulu. Kenapa? Karena ketika seseorang punya pemikiran, punya azam, punya sebuah tekad bahwa hidup itu adalah kebaikan, ya setiap hari itu dicatat kebaikan apa yang dia lakukan, maka itu akan menguatkan, ya menguatkan keikhlasan, menguatkan
keikhlasan atau hidup untuk Allah. Ada orang yang makanya kita itu berdoa, Bu doakan ya Bu saya dapat rezeki yang banyak ya. Kemudian Allah uji ya. Uji sudah saya katakan semua hal yang terjadi di dunia itu ujian. Ya, dapat pesanan 1000. Wah, selonjor ya, selonjor sudah sempat. Wis masak mulai jam 2, jam 2 malam. Soalnya diambil jam 8. Wah, wis. Subuh ya. Nah, kita itu memang oleh Allah diuji macam-macam ya, agar kita bisa menata waktu kita. Bahwa bagian yang penting dalam kehidupan itu bagaimana kemudian kita itu membangun ya, membangun bagian amal yang bisa dipersembahkan. Nah, kenapa? Karena orang yang konsentrasi ikhlas itu oleh Allah dibuat produktif. Produktif itu amalnya ya atau aktivitasnya ya berkembang ya, kemudian melakukan terus-menerus produktif ya. Jadi berkembang. Kalau ada orang mengatakan, Bu Dia, saya setuju kalimat yang lakukanlah yang sedikit ya, sedikit terus-menerus itu lebih baik daripada kamu melakukan banyak dan berhenti. Tapi sedikit dan terus-menerus itu berkembang. Karena sedikit terus-menerus kemudian bisa berkembang. Ya. Allah yang mengembangkannya. Ya, Allah yang mengembangkannya. Tapi kalau ada orang itu kepengennya sedikit dan terus-menerus ya, dan sedikit terus ya, sedikit terus. Sampai sedikit terus itu misalnya dungane pokoknya harus go siji. Sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Bentar rampung ya. Allah tuh tahu, kowe iki pengen donga rumangsamu kuwi cukup, itu baik. Nek gen cepet rampung, nah itu masalah. Ya, maka sampai kemudian Abu Bakar itu mengatakan bahwa setiap amal punya waktu. Setiap amal itu punya waktu. Jadi orang itu tidak bakalan produktif kalau ya tadi acak. Setiap amal itu punya waktu. Jadi harusnya kena semua orang seberapa sih, ya kan? Tapi ya tadi kita tuh tidak biasa melatih. Allah memang sengaja memberikan suasana-suasana yang membuat kita itu memang harus tenang. Makanya sampai dibilang yang namanya habis subuh, ya tidur itu jebakan setan. Ya, memang harus nggak tahu gerujukan, ya kan? Itu asli memang diikat. Nah malam ya. Aja malam turu digerujuki kan. Ya, ada waktu-waktu yang kemudian dia harus beramal. Kalau pada waktu beramal itu kemudian kita tidak beramal, coba lihat kita ngapa. Itu mesti dunia, ya. Jadi ingat saya senang kalimat ini, maka saya ingat bahwa setiap amal punya waktu. Kalau waktunya bergeser ya hilang nanti, ya. Makanya misalnya kajian begini nih jam 6. Ya jam 6. Ya jam 6 orang ini. Maka ada belakangan yang protes, Bu Dia mau jangan jam 6. Karena gimana ya Bu? Kita kan ibu-ibu. Kalau jam 6 itu lagi repot-repotnya begini-begini dan sebagainya. Saya bilang jangan berapa kali datang kajian. Baru sekali Bu. Saya sudah 30 tahun loh Bu. Kajian jam 6 ya. Nah ya maksudnya itu ya. Nek jenengan ora iso ya janji kok jam itu. Jamnya sendiri. Ya. Atau ada begini orang yang memang mau kepengen ngaji, pokoknya iso ngaji, tapi sak sempat saya Bu, itu enggak bakalan masuk. Ya.
kadang Selasa, kadang Rebu, kadang Kamis, kadang kuis, pokoknya aku sing penting ngaji sak seloku. Sing penting ngaji sak seloku itu. Ya. Ndak bisa, maka Allah sudah tunjukkan menunjuk satu hari di antara seminggu, satu waktune padha ra entuk. Mboten digasi ngono. Aku soalnya tugas kantor oke, Jumatane digasi jam 10 kan ora iso. Tetep. Bahkan Jumatan itu punya rukun. Harus begini ora. Wah, aku pokoknya yang penting Jumatan kan teko salat itu tinggal mulai. Ya, setiap amal punya waktu. Jadi kalau kemudian waktunya hilang semua, amalnya hilang semua karena kita tidak memperhatikan itu, artinya kita hidup untuk diri kita, urusan kita, kepentingan kita, keinginan-keinginan yang banyak pada dunia. Ada orang antara maca Quran karo wirid bingung. Wah, niku maca wis ngene wae rasa wirid maca Quran. Oh, wektune itu dhewe-dhewe. Ya kan, dhewe-dhewe. Nah, ini yang terakhir finishing. Saya tidak bisa mencarikan kata tepat. Ya finishing itu ya Bu ya, finishing. Finishing itu bukan kemudian berakhir baik, tidak sekedar itu. Tapi sesuai dengan kaidahnya. Misalnya begini, finishing sholat apa? Finishing sholat apa? Finishing sholat apa? Apa? Finishing sholat itu wirid dan doa. Ya, finishing sholat itu wirid dan doa. Itu sebabnya maka banyak sekali orang yang tidak dapat balasan bar sholat, terus masing penting sholat itu balik. Sholat itu ada ketetapannya. Allah yang buat. Allah kepengen lihat setelah sholat, nah itu berubah tidak jiwanya. Wah, bar sholat wirid memuji Allah. Subhanallah, subhanallah ya Allah. Tujuannya diperintahkan sholat. Untung saya itu pernah dengar begini, dapat suasana. Subhanallah. Ya, finishingnya itu pada zikirnya itu. Dan itu zikir yang walaupun tidak wajib sunnah muakkad. Kenapa? Karena memahamkan kepada kita setelah sholat itu memahamkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah itu tidak pernah salah. Allah itu tidak keliru. Allah itu tidak menganiaya. Semua yang diberikan kepada masing-masing diri kita itu memang sengaja dikirim kepada kita. Dengan maksud untuk mengingatkan tadi. Ya, itu. Kemudian doa. Ya, kemudian doa. Walaupun ada yang berpendapat, wah aku ya sudah sering saya sampaikan, saya itu ngisi sebuah instansi. Dimulai marilah kita awali ya acara ini dengan membaca doa. Ya. Doa mulai selesai. Lalu gitu. Kan pada malah lu piye tak kok selesai. Wah, aku wis ora usah ndonga. Allah itu tahu apa yang saya butuhkan. Daripada saya doa nanti kecewa enggak dikabulkan gitu kan. Nah, sebelum misi saya membahas kenapa finishingnya itu doa. Agar Allah pengen tahu setelah sholat, setelah wirid, mampukah kita menggantungkan seluruh proses kehidupan kita pada Allah. Ya, pada Allah. Ya, semua maka kita berdoa tentang bagaimana mulai kita menguatkan keimanan kita, keselamatan dunia, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan dan sebagainya itu agar tadi kita ingat bahwa yang kita cari itu finishing muamalah itu tidak dapat nomor toh, jaluk nomor kabeh. Itu biasanya ngono ki ya dagang ya. MLM itu najate kalau sama orang jangan lupa minta nomor telepon. Nanti dikirimi produk terus orang tahu balas saya enggak akhirnya dicoreki. Finishing muamalah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terhubung kebaikan yang kita lakukan mulai dari mendoakan, bersilaturahim, memberikan hadiah, itu finishingnya. Jadi kalau kemudian kita tuh punya kenalan sama sekali kemudian tidak mengenal, tidak kemudian doa dan sebagainya, ya karena sulit saya juga begitu. Saya itu jadi berazam untuk silaturahim. Karena belum bisa sudah tak kasih daftar doa disebutkan namanya. Khusus soniran. Minimal saya itu bisa misalnya finishing zikir ya dilakukan terus-menerus dirapalkan ya. Aja kowe tahu krungu rak donga ki wis ngono ta ora tau ndonga ya
Makanya kemudian yang merusak finishnya dibilangin doa dalam WA. Wis rumangsane iso wis amin 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 amin. Ya, sanggire nek sudah amin ya amin ngene. Ndonga apa ora ngerti. Akhirnya kita tidak terdorong untuk berdoa lah wis didongake wong pirang-pirang. Ya. Sampai begitu, maka orang berdoa ya itu ini ke langit ya, yang masuk ke langit itu yang dilafalkan itu finishing. Nah, finishing untuk menegakkan syariat ya kita sholat, kita zakat ya, kemudian puasa, kemudian haji ya. Jihadnya, haji itu masuk kelas jihad, haji itu ya. Jihad, kan saya katakan jihad itu mengeluarkan seluruh potensi. Nah kalau di sini tuh khatam sebulan sekali apa sekali setahun ya. Kalau haji itu setidaknya kita haji umroh setidaknya itu bisa khatam 3 hari sekali. Itu namanya jihad. Iya kan? Ya memang harus. Oh ya berarti kesel banget ya. Berarti ini ngono ya terus melaku nih. Ya. Nah itu bagian-bagian yang itu tadi finishing. Ya. Quran finishingnya memang Quran itu kan dibaca dulu, baca. Ojo wis aku setimbang maca terus ngono kesel mending langsung ngapal. Itu namanya ndak bisa, prosesnya ndak bener tuh. Baca, ya kan? Kemudian mengerti, melakukan. Finishingnya ngapal. Jadi harus ada hafalannya. Hatinya itu harus diisi Quran. Ya, kan gitu itu namanya finishing. Finishing seorang anak ya berbakti. Bapak ada saya kemarin ngisi, ya saya pulang diantar. Ada seorang bapak-bapak itu, dia minimal sehari itu 3 kali nelpon orang tuanya. Ya, karena menurut pendapat dia laki-laki nih. Karena menurut pendapat dia harus dampingi dan kemudian tidak. Dia pengen finishing yang dinamakan memperhatikan dan lain sebagainya itu ya. Itu tidak sekedar ngirim uang ya, tapi dia mendapatkan dana. Lagi sarapan apa, minum apa dan sebagainya, siang dan makan belum. Luar biasa. Ya luar biasa. Itu finishing ya sampai kemudian nah, kita itu kadang-kadang diganggu setan memang di finishingnya. Karena kalau tidak ada finishing nanti nggak ada hasil. Misalnya ya, kalau anak-anak itu naik nyapu ya, ora dicikrak, ndak digugup ya, wis ngono to. Kita juga gitu, nyuci piring ya. Wes di apa jenenge? Saringannya itu ya, masih banyak kotoranku nek dikai ibuannya mumbul-mumbul meneh gitu ya. Macam-macam ya. Jadi memang seperti finishing kita olahraga. Itu seger, malah loro kabeh pijet. Maksudnya itu ya. Salah cetok kabeh. Nah, lari pagi kemudian nanti ada senam tekan omah leget kabeh awake loro kabeh jadine tak sedene maksud itu ya finishing. Jadi orang itu kadang-kadang sudah sampai di sini ya dia melakukan tapi kemudian tidak di finishing ya. Nah finishing ini yang kemudian memberikan peluang diberi mahabbah, cinta pada Allah. Cinta pada Allah. Bukan cinta pada diri kita karena kita bisa melakukan, rasanya itu seneng gitu nek beramal. Ya jenenge seneng itu ya. Itu ya kalingan terus kalau tunjuk. Coba orang seneng bakso mesti tanduk. Ndak ada nek orang nek orang seneng kan dikelutik ya. Itu tanduk. Bu setengah meneh tapi dadi telu. Ya. Kan enak tanduk 1 ya. Wah. Tidak pengen berhenti, seneng game misalnya. Wes ora iso mandek. Nggih. Makanya saya kalau sama anak saya lagi main game, body push dulu gitu loh. Dihentikan apa enggak bisa? Enggak bisa kok iso loh. Ya. Game ora iso di anak kuwi ora game setan itu. Jadi ora iso mandek gitu cuma salate do dindeke ya. Sing guyu lah, sing gatel lah, sing ana tamu lah ya dan sebagainya. Berhenti. Ya, nah cinta. Jadi semakin banyak jelas, semakin banyak yang dilakukan, maka kedekatan kepada Allah semakin tinggi. Sudah kemarin saya sampaikan di dunia itu kita akan diuji dari awal sampai akhir. Dan jawabannya sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah. Jawabannya sudah disiapkan. Ya, cuma saja akan diberikan, ya akan diilhamkan kepada orang-orang yang cepat mendekat.
Maka banyak riwayat ulama itu ya, ketika kemudian kita ada masalah tidak tahu apa yang harus dikerjakan ya boleh baca Quran sampai 10 juz wirid ya, ada yang baca Al-Fatihah sampai itu ya karena langsung mendekat. Ya hasilnya kita itu ya tidak bisa menyelesaikan ya, seolah-olah mungkin harus begini-begini. Coba nyesewu, kita itu terjadi pengurangan keuangan ya. Karena pandemi kemudian dipotong ya kan, rezeki bulan dan sebagainya, yang dikurangi apanya? Nah, anggaran yang dikurangi apa? Kebaikan. Wah, kita awak dhewe bulan iki iso sedekah ya. Ora iso begini ya begitu. Ya. Tapi ya karena mereka sudah mencatatkan di agenda di atas. Misalnya seminggu sekali piknik ngono iki dadi wajib repot ya. Kuliner, keluar makan di luar misalnya gitu ya. Jadi yang dikurangi yang wah kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu ya dan sebagainya. Cinta. Nah, dari mahabbah, tingkat mahabbah inilah yang kemudian akan menurunkan balasan. Oh, ini orang memang sudah mengerti apa yang harus dilakukan sehingga Allah kasih balasan. Ya, Allah kasih balasan. Balasan itu kalau di dunia bentuknya dimudahkan, dilapangkan, diberkahkan. Dimudahkan. Dimudahkan apa? Ini kebaikannya dimudahkan. Ya. Semua bisa dilakukan. Ya biasa saja memang aslinya ibadah tazkiyah itu nggak begitu panjang kok. Ya nggak begitu panjang. Orang yang sudah senang maka dia akan memanjang-manjangkan. Ya kan? Misalnya senang sholat malam. Ya. Walaupun kadang-kadang diuji oleh Allah. Ya. Saya itu lagi kena alergi. Jadi saya minum Citirizi. Lah tapi ngantuk ya, ngantuk itu. Tapi saya masih bersyukur ya. Mepet-mepet itu dibangunkan jam 4:04 minimal iso sak rakaat. Sak rakaat ya. Kadang-kadang nek jam 4:04 saya sudah bisa berdiri ya. Sak rakaat itu ambil 100 ayat. Ya, saya misalnya suratnya 3 gitu. Mulai dari Amayata Sa'alun ya, Anaba, Anaziat ya kan. Nah, kan satu dulu ya. Nah, tapi kalau kemudian dibangun agak ini kan kemudian banyak. Ada orang yang kadang ekstrem juga. Oh, nak saya banyak nggak saya minum Bu. Saya sayang sholat malamnya jangan begitu ya. Lama mari kan. Iya kan. Nah, karena tadi kesempatan-kesempatan yang diberikan itu memang harus dimanfaatkan dengan baik, dimudahkan. Tetap bisa jalan semua. Kita dulu orang setel nggak bisa apa-apa. Terbaik la ilaha illallah lebih banyak dari kita. Ya. Itu kan sedemikian rupa banyak dia berdoa terus memahami ya, jihad memahami wah aku dikai loro, satu mendekat kepada Allah, kedua mendoakan ya, mendoakan yang kemudian dibutuhkan doa idenya itu banyak, mungkin dia paling banyak yang kemudian dilakukan ya karena tadi cintanya kepada Allah wah ini mesti bagian wes terus mulai loro ya wah wis kudu mulai tadi kita memang agak menghentikan aktivitas tapi diganti dengan aktivitas yang tidak bertenaga tadi doa wirid dan sebagainya. Nah soalnya ya kita itu diuji pilek batuk itu ya. Kowe kok ora mari-mari to. Lho iso aku wis 3 minggu manyel kene nang aku padahal sing dokter ora mari-mari to. Mumet ra. Aku wis jengkel nemen misale. Nah, akhirnya Allah meningkatkan sakit kita. Ada kanker lah, ada tumor lah, ada gitu. Karena ketika kemudian diberikan yang berat ternyata mampu untuk kembali menjadi Allah. Ya. Dan gampang aja. Gatal terus sudah tidak memakai. Pokoknya diuji asal diuji yang lebih dari biasanya itu masuknya kalau kita memang harus berusaha. Ya, jadi tadi balasan dimudahkan, dilapangkan. Ya, nek cara Jawa yang dilalah itu padahal ya bismillah ya. Atas izin Allah kemudian bisa, ya bisa. Bahkan kadang-kadang loro malah entuk ditukeh lha dadi wis dikek duit. Ya kan macam-macam, ya kan? Macam-macam. Ya, itu.
Itu tuh kakaknya Pak Iba tuh, ya Allah, aku ki bareng ora iso apa-apa, iso korban. Dadi dhewe wong perang kayak duit. Iso korban meneh ra kebayang ya, itu sakit. Kemudian yang terakhir pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu memang dia sudah nampak tadi, dimudahkan tuh artinya banyak aktivitas yang harus dilakukan tuh jalan dengan baik. Tetap butuh. Kalau dalam bahasa kemarin saya sampaikan di YouTube tuh, orang tuh akan diguncang. Semua orang punya jatah diguncang kemanusiaannya. Ya. Maka contoh yang urut yang saya sampaikan ini terjadi sekitar tahun 90-an. Ada seorang bapak, ya, keluarga. Ya, bapaknya itu orang baik, pokoknya golek rezeki itu ya sing ikhlas sak isone, ya jualan mainan anak-anak sing plastik iki nang SD gitu. Nanti kalau sampai rumah kan bocah cilik-cilik ngrubung tanggane, ya kan? Ngrubung tanggane buan bendina ya tetep dirubung mainan. Nah, kata bapaknya dibaginya hanya siji wis kan akan dolan-dolan. Gitu. Kemudian Allah mudahkan, wah banyak pesanan dan sebagainya dilapangkan. Ya. Akhirnya dia kemudian dititipi elektronik, ya sampai kemudian jualannya itu elektronik kemudian maju. Sampai suatu saat, dia bisa bangun gudang dan rumah untuk dagangannya dari pedagang dia. Nah suatu ketika, dia mendapatkan order banyak, uangnya banyak, kemudian dia bilang sama istrinya, wah kita bentukkan yang rumah kis marake kepikiran dunia bilang-bilang dikulak dhewe gitu ya. Kulaan sak kebake gudang uangnya banyak. Sore datang wis ditotol bae kabeh, malam kebakaran. Semua habis. Istri dan gudang dan rumah. Istri dan anaknya meninggal dalam kebakaran. Anaknya yang terakhir dia sendiri kena efek kebakaran 90%, yang lolos anaknya perempuan 2. Diselamatkan tetangganya. Maka di rumah sakit itu dia hanya bisa menangis, ya Allah. Kok orang dipateni sisan kan gitu ya. Nah, tapi karena dia orang baik tadi jualan mainan, baru jualan elektronik ya tanggane moro jiko sento tak sampo pos jikoan sing penting manfaat sing gampang gitu. Maka dia ditolong oleh Allah, diberi ilham. Lah iya, ya diberi ilham. Dulu itu ya aku ya ora ada apa-apa. Kemudian jiko ya mainan gue aja ya, terus begitu bertahun-tahun sampai kemudian berkah, kemudian banyak Allah juga. Nah aku ki saiki lagi dijek Allah sakit ya wis memang isone ku kudu iso nampa karo ndonga. Nah, masih ada 2 anaknya, wis aku tak sempurnake ya ngopeni bocah ngono. Akhirnya dia pulang, dulu belum ada BPJS. Dia pulang ya wis pokoke dibobok-bobok ya. Contohnya cara desa lah gitu ya, untuk kemudian agar sembuh, tetangganya pada datang membantu ada semen, ada ini didirikan rumah ya, pokoknya sembuh dulu gitu, ya. Akhirnya dia langsung tetap harus, dia bukan orang yang nunggu bantuan, maka dia kemudian jualan lagi. Jualan apa? Nasi ya, karena bantuannya akan beras ya kan. Dadi kayak beras sasak ini pokoknya uang mikir nek bantu kan pokoknya semangat gitu. Lah akhirnya dia jualan nasi sama anaknya 2 itu, masak nasi ya, tiap hari itu masak nasi dirinya terus dijual dibungkus. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini masuk lagi. Laku banyak. Lah kan itu nggak pakai modal, jadi uangnya kan lumayan terkumpul gitu ya. Terus dia mulai lagi jualan di SD. Kembali lagi dari awal. Dia selalu ya Allah, aku ridhoilah kami juga. Ya mudahkanlah, lapangkanlah, berkahkanlah begitu. Kemudian terus. Nah ibu-ibu rahimakumullah, saya ingatkan kembali bahwa ini akan muncul dan kita rasakan itu memang mulai dari kita mencintai Allah. Yang namanya mencintai itu punya perhatian khusus. Ditunjukkan dengan apa? Produktivitas amal. Amal itu punya waktu, ya punya waktu. Ya, bar salat wajib wirid, engko wae wirite bar mangan ngono ki wis mesti lali nih. Ya,
Salat wajib kebanyakan subhanallah subhanallah. Lupa. Karena apa? Doa yang istijabah itu doa sesudah sholat wajib. Ya, jadi kelewat. Ya, produktif. Maka kemudian mendapatkan bagian. Orang yang bisa menahan kemarahan, bisa menahan kekecewaan yang banget terhadap ketetapan yang ada, ya, maka Allah akan berikan sesuatu di luar bayangannya. Dan itu pasti akan terjadi posisi seperti itu, ya. Nah, tetapi bagi orang-orang yang memang yakin kepada Allah, cinta pada Allah, itu memahami bahwa itu adalah untuk menguatkan kecintaan, ya ibu-ibu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan agar kita itu jangan sekedar melakukan, agar kita bisa finishing. Ya. Nah, finishing yang namanya produktif, saya ingatkan bagaimana orang hidup produktif itu dari awal sampai akhir itu seperti Allah gambarkan di bulan Ramadan. 1, tetaplah gembira, berseri. Ya. Kalau ada hantaman boleh kita diam, ya, tapi kemudian kita bisa menerima. Ya. Yang kedua, bagian yang akan terus menopang kehidupan kita itu adalah kebaikan, ya. Jadi kita disuruh banyak berzikir agar Allah bisa membackup. Kalau toh kita dalam bahasa kita itu gaji tidak memenuhi, itu yang di backup. Karena orang dapat rezeki itu bukan karena dia punya karya, bukan karena rahmat yang turun, ya. Itu. Kemudian yang terakhir, banyaklah melakukan amal-amal rahasia. Bahkan itu diperintahkan, kebanyakan latihannya di rumah, ya. Kemarin, ya, dicontohkan ada bapak ibu itu anaknya yang kecil itu wangler karena dibuang pagi itu jadi kegegeran yang sedemikian rupa. Kemudian wis mungkin toh Pak, kita itu memang disuruh menguatkan doa. Wis dari mangsamu ya kok ora ndongake, ya mesti ndongake anak bojo kebaikan gitu. Ya maksudnya Allah itu kita disuruh mencari yang lebih indah. Ya, maka Mbak Ayu kita itu kalau malam anak sudah tidur, kemudian baca Quran atau sholat di situ, kemudian berdoa dan diucapkan kepada anaknya. Ya, kata bapak itu, ya karena istri maunya begitu ya sudah, nanti daripada geger ya kemudian dituruti. Ya, anak sudah tidur. Jangan anak melek. Kadang-kadang kita itu keburu nafsu, wis anake melek gen ngerti nek aku ndongake malah anake nesu. Maksudnya apa? Dianggap aku ini orang jelek apa kan? Itu tidur. Jadi amal rahasia biar meningkat. Ternyata kemudian bapaknya itu bangun, anaknya sudah nunggu, ya sudah wudhu sudah nunggu. Ayo Pak cepat gitu. Loh kamu sudah bangun nak gitu ya. Bapaknya itu sujud. Istighfar, kenapa ya Allah aku mohon ampun, kenapa ngentengke donga, dia meringankan doa, ya ibu-ibu. Jadi itulah kehidupan, ya selalu gembira, banyak berzikir dan kemudian banyak melakukan. Dan itu enggak sederhana karena sekarang itu memang bagian yang sangat digembar-gemburkan setan itu satu, hidup yang penting happy. Rasa dibebani macam-macam, ya. Bahkan kalau kerudungan kemudian stres, kata psikolognya itu mungkin kamu keberatan kerudungmu itu, ya. Tadi kita itu tidak bisa dibantah, harus bunyi, ya. Ojo direkam terus disetel ngono ya kan. Ya, jadi itu kemudian amal rahasia. Itu bagian yang akan menjadikan jadi zikir tadi, ya, bergembira itu akan menghasilkan energi positif, ya. Zikir, banyak zikir itu akan menghadirkan keajaiban hidup. Amal rahasia itu menjadikan kita sakti. Tidak banyak bicara kecuali yang baik, yang berhikmah, dan Allah bahkan memberikan efek yang luar biasa terhadap itu. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita terus oleh Allah didekatkan, ya, dengan kebaikan dan orang-orang baik sehingga menjaga kita dari berbagai amaliyah yang memang harus kita lakukan. Mari kita tutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khidul mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqum rabbik wal takunana minal muntarim. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.